Saya sampai dengan hari ini masih menantang ketum PBNU. Saya tantang debat nasab. Karena menurut pemahaman dan keyakinan saya, ketum NU itu tolol, goblok, nggak tahu ilmu nasab, tapi goblok-goblokin orang lain. Kemarin saya sudah sampaikan juga di Komal di daerah Kalimantan ya, ada Komal teman-teman kita di Kalimantan dalam berbagai keyakinan, baik itu Nasrani, Hindu, Buddha, di dalam Komal itu hampir 200-an juga. Saya sampaikan tugas menjaga NKRI ini adalah tugas kita semua, bukan cuma tugas Nahdiyin, bukan cuma tugas umat Islam, tapi juga menjadi tugas semua agama, semua suku, dan semua bangsa. PWI Laskar Sabilillah dan Kiai Syarif ini, mohon maaf, reaksi Kiai Syarif waktu si Mas Wafi, Gus Wafi bilang Gus Abbas nggak bisa baca kitab, itu reaksinya gimana Kiai Syarif? Ya, ketika ada orang yang menarasikan itu berarti dia yang tak bisa baca kitab, Gus. Gimana Kiai Syarif? Bila ya Gus Abbas nggak bisa baca kitab kata Gus Wafi. Dan saya bilang syarat menjadi mukibin itu wajib tolol, wajib goblok. Jadi nggak usah didengerin omongan orang tolol, orang goblok. Betul. Nah, jangankan sekelas Wapi pesek, saya sampai dengan hari ini masih menantang ketum PBNU. Saya tantang debat nasab. Karena menurut pemahaman dan keyakinan saya, ketum NU itu tolol, goblok, nggak tahu ilmu nasab, tapi goblok-goblokin orang lain. Ketua Umum PBNU. Saya tantang, one by one, apple to apple. Saya nggak mau urusan sama ketua ranting, ketua cabang, ketua. Aku langsung nantangnya ketum PBNU, ketemu 1 lawan 1. Assalamualaikum guys, izin sikap. Enggih, monggo. Kiai Syarif. Salam hormat. Siap. Kiai, siap. Kalimat Ceko. Izin speak up sebentar. Pertama, saya luar biasa bangga hadirnya Gus Muhammad di kemarin sempat viral ya. Ini yang saya maksudkan sebetulnya. Saya sebagai hari ini saya menjabat sebagai Ketua Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo Indonesia. Tapi yang senantiasa saya sampaikan di room dari kemarin, saya memang minta naik sebetulnya di roomnya Gus Muhammad, tapi baru hari ini kesempatan. Saya ingin menyampaikan bahwa hari ini alhamdulillah para muhibbin sudah banyak yang tersadar atas perjuangan kita. Alhamdulillah sampai hari ini. Maka saya sering katakan perjuangan kita ini memang baru dimulai. Perjuangan untuk ikut menjadi salah satu elemen penting dalam membebaskan umat muslim di Indonesia dari penjajahan spiritual kaum Ba'alawi. Nah, kenanya sangat penting di hadapan 180-an mata memandang di roomnya Gus Muhammad ini. Saya ingin sampaikan momen kemarin 411 itu yang demo itu klan Ba'alawi. Kerjanya apa? Caci maki, fitnah, segala macam. Maka ini momen kita jadikan sebagai momen kebangkitan putra putri pribumi Nusantara. Untuk hayo kita rapatkan barisan dari pemalsuan sejarah, dari pemalsuan makam, dari pemalsuan nasab yang sudah dilakukan oleh Bani Ba'alawi. Saya pengen katakan itu secara tegas. Kenapa saya on cam seperti ini? Karena memang hari ini hampir, kalau saya bilang semua belum ya, tapi hampir mayoritas muhibbin hari ini sudah mulai tersadar
Gus Muhammad udah hampir tersadar. Kenapa? Karena adanya Panglima Cheng Ho, karena adanya Kiai Sarip, adanya Syekh Mazen, adanya Sayyid Qori yang memberikan pencerahan kepada umat Islam, khususnya umat Nahdlatul Ulama yang ada di Indonesia, bahwa sebetulnya nasab Bani Ba'alawi itu tidak terputus. Kenapa tidak terputus? Karena memang dari awal pun tidak pernah tersambung. Loh bener Gus. Yang namanya terputus itu kalau pernah tersambung. Lah ini tersambung aja enggak, kok nggak terputus. Nah ini yang perlu kita pahami, bahwa tidak ada satu nakobah internasional pun yang mengisbat nasab Bani Ba'alawi, bahwa nasabnya tersambung kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang ingin saya sampaikan di Komal sebetulnya. Kemarin saya sudah sampaikan juga di Komal di daerah Kalimantan ya, ada Komal teman-teman kita di Kalimantan dalam berbagai keyakinan, baik itu Nasrani, Hindu, Buddha, di dalam Komal itu hampir 200-an juga. Saya sampaikan tugas menjaga NKRI ini adalah tugas kita semua, bukan cuma tugas Nahdiyin, bukan cuma tugas umat Islam, tapi juga menjadi tugas semua agama, semua suku dan semua bangsa. Saya ingat bahwa bersatunya Indonesia selain dipromotori oleh Gajah Mada adalah datangnya Bung Tomo dengan Sumpah Pemuda. Tapi perlu diingat bahwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 itu adanya adalah Yong Java, Yong Banten, Yong Islamiten Bon, Yong Celebes, Yong Sumatera, dan tidak ada Yong Ba'alawi. Itu yang perlu saya sampaikan. Tidak ada Yong Ba'alawi. Maka hari ini Indonesia sudah diklaim bahwa Bani Ba'alawi itu sebagai pejuang. Ini yang bikin kita sesat. Hari ini sejarah kita sudah diklaim, sudah dipalsukan. Sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama sudah dipalsukan. Dari mana datangnya Habib Utsman bin Yahya sebagai pendiri Nahdlatul Ulama? Makam sudah dipalsukan. Lah, dengan alasan apa lagi kita untuk tidak bangkit untuk bersatu pribumi Nusantara ini? Apa mau Indonesia nanti menjadi Palestina kedua? Ingat, Indonesia hari ini adalah Palestina 45 tahun yang lalu. Dimulai dari pemalsuan sejarah, dimulai dengan pemalsuan makam. Bahkan hari ini informasi yang valid, Palestina itu sudah terdeteksi lebih dari 5.000 makam yang dipalsukan. Apa kita putra putri pribumi ini mau Indonesia menjadi Palestina kedua? Dan itu kerjaan siapa? Saya nggak apa-apa Gus, malam ini silahkan direkam, siapapun. Jika ada Muhyiddin yang merekam, saya berani pertanggungjawabkan. Bahkan tadi malam saya sudah diancam mau didatangi sama gerombolan organisasi yang sudah dilarang di Indonesia. Wallahi saya katakan, saya tidak takut datang ke menteri saya. Kenapa saya berani? Karena kita menjaga nasab mulia Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari rongrongan kaum Alawi yang selama ini ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, tapi tidak pernah bisa memberikan bukti dan tidak pernah terbukti. Inilah Gus, maka saya cuma titip pesan dengan Gus Muhammad sebagai generasi muda. Tolong sampaikan pesan ini kepada putra putri pribumi Nusantara. Saya yakin Muhyiddin itu kena, insya Allah nanti akan sadar dirinya. Selagi kita mau berjuang untuk menyadarkan, kita masih punya kiai-kiai yang dengan bahasa yang santun, bahasa yang lembut. Jangan kita ikut caci maki kaum Ba'alawi. Saya ini paling sering dicaci maki kaum Ba'alawi begitu masuk ke komal-komal mereka. Dibilang Wahabi, dibilang PPKI, dibilang Mukimat segala macam. Terus terang. Tapi kita jangan ikuti itu. Kita bisa menyampaikan pesan kepada generasi muda kita dengan cara yang ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Saya yakin Gus Muhammad juga bisa nanti ikut berjuang di dalam barisan kita ini dan memberikan motivasi kepada generasi muda.
Saya yakin Muhyiddin akan tersadar dengan cara-cara kita yang elegan dan cara kita yang bijak. Saya yakin doa-doa wali-waliullah yang ada di Nusantara ini, doa-doa Kiai Sarip, doa-doa Panglima Cengho, doa-doa Syekh Mazen, semua kiai-kiai kita itu akan mampu menembus aras hingga mampu untuk menggerakkan hati para Muhyiddin untuk sadar selama ini mereka sudah jadi jongos dan budak Alawi. Saya kalau cuma berpikirnya untuk kepentingan pribadi udah selesai, Gus. Tapi saya berpikir bagaimana nasib generasi muda kita yang akan datang. Bagaimana nasib anak cucu kita yang akan datang. Seandainya mereka akan terus-terusan menjadi budak dan jongos Alawi. Dan itu saya nggak rela. Saya pikir itu, Gus. Saya terima kasih. Salam sayangku sama Gus Muhammad. Ya, insya Allah doa kami semua untuk Gus Muhammad untuk tetap kuat dan jangan takut atas ancaman-ancaman yang ada di typing itu. Kami yang sudah lama berjuang ini juga bukan cuma di typing, didatengin. Nggak usah khawatir. Apalagi ada Panglima Cengho. Aman itu. Oke? Niki, saya mau tanya boleh nih Kiai Sarip dan Niko. Awal mula saya sering ditanya ini, gimana awal mula Gaduh Nasab itu dari Bahar Semit atau memang dari seluruh Ba'alawi? Awal mulanya itu. Biar ya barangkali Gaduhnya Nasab ini asal mulanya karena kesombongan dan kecongkaan Ba'alawi. Terutama Sehingga terutama itu pokoknya kesombongan dan kecongkaan Ba'alawi ketika dia menyatakan bahwa Habib yang bodoh dan tolol lebih baik daripada 70 kiai yang alim. Sakit hati saya itu. Gak bisa ditukar dengan 10 miliar. Gini, yang membuat semuanya bergerak itu Bahar bukan berawal dari rencana besanan keluarga besar Sidogiri dengan salah satu keluarga Kabir di wilayah Madura. Kalau nggak salah marganya Al-Jubri. Lalu menjelang pernikahan itu Pak Rokim yang kemudian jadi ketua RA itu ngomong sama keluarganya si Pak Jubri itu, karena keluarganya Pak Jubri itu kan cewek, berarti kan Kabibah, itu nggak boleh nikah dengan keluarga Sidogiri karena Sidogiri itu bukan keturunan Nabi. Akhirnya batal pernikahannya, kan tersinggung. Lalu juga bagaimana dulu keluarga Wali Songo ketika dibilang masih satu rumpun sama-sama keluarga Ubed, tetapi ketika minta legitimasi dari RA untuk menunjukkan 3 poin, di antara lain data sezaman, kemudian tertibnya silsilah nasab, dan satunya aku lupa. Itu. Ditambah lagi omongan si Bahar, omongan si Imam Unyil dan para kabib-kabib yang lain tadi yang disampaikan oleh Kiai Syarif Sultan, bahwa berguru sama kabib yang tolol masih lebih baik daripada berguru dengan 70 kiai. Juga penghinaan kepada cucu pendiri NU Gus Dur dengan kalimat Gus Dur buta mata buta hati. Hinaan kepada Rois Am dan ketua MUI calon wakil presiden yang waktu itu sudah menjadi wakil dengan kalimat bahasa dia adalah binatang. Dan banyak sekali rangkaian-rangkaian itu, sampai keluarlah tesis dari Kiai Imad. Begitu keluar tesis dibilang clipping, dibilang ngajinya di kandang kebo,
dibilang nggak usah direspon itu hanya coro-coro, curut-curut. Bahkan si Pak Rokim mengatakan itu bukan tesis, itu bukan karya ilmiah, tapi suara kentut. Lo tahu suara kentut kok dia diundang gimana Pak Rokim? Pak Rokim, dasar wali Pentagon. Ya Allah. Saya tak solawatan dulu bentar ya. Oke. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Yang di bawah mohon ikut sholawatan, dan juga kalau ada handphone yang bisa ngerekam tolong rekam ini ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Nasi goreng bumbune terasi, ojo lali ayo ngombe kopi. Lanang wadon ngaji neng Pak Kiai, supaya lali doktrin Baklawi. Supaya lali doktrin Baklawi. Malikus Saleh Raja Pasai, Ainul Yakin Kanjeng Sunan Giri, para kabib ngaku cucu Nabi, hasil DNA turunan Yahudi, hasil DNA turunan Yahudi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Melihat berita, baca koran, esik medsosan juga diketokan. Tampang impor pakai sorban, suka dawir apem juga doyan, suka dawir apem juga doyan. Ikut maulidan dapat berkat, isinya lengkap ikan abon. Acting keramat bawa tongkat, namun ternyata wali Pentagon. Namun ternyata wali Pentagon. Ayo salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ayo subscribe, like, tap layar, sawer paus, singa. Terima kasih. Kiai, mohon maaf izin bertanya, apa namanya salawat Bani Hasyim itu diulang, pertanyaannya nggak dengar, tadi terjeda. iya. Kenapa jarang sekali terdengar salawat Bani Hasyim ya, Yai? Salawat Bani Hasyim yang gimana? Itu salawatan Jawa tuh gayanya. Allah. Tapi yang Salawat biasa Bani Hasyim yang gimana? Wong orang-orang Jawa itu pokoknya salawatnya kepenginnya pendek-pendek, langsung kontan, cash cair. Nih. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Iya, itu kurang begitu viral di kalangan orang awam. Yang paling viral itu kan sholawat badar.
Tapi oleh para kabib-kabib itu difatwakan nggak boleh, kan lucu itu. Yang viral itu niku Ya. Kiai Sarip yang sholatullah ala tohal yamani itu yang viral. Alah, nggak ada Tohal Yamani itu soalnya Mana tidak itu terus Tohal Yamani tidak dari ada ya mana? Tohal Yamani. Assalamualaikum warahmatullahi taala Malam. wabarakatuh. Dari Yang tadi viral saya itu menunggu. sholatullah salamullah ala toha rasulillah, itu baru sholawat is the best Tapi itu. yang biasa Tidak ada Tohal dibawakan Yamani. oleh Habib saya sama gerombolannya itu kan biasanya sholatullah atau hal yamani Kiai. Jadi waktu itu kan dia kan punya nama besar dan orang-orang santri-santri Nusantara banyak yang pakai sholawat itu. Ya itu Ya, ya, hanya orang-orang tolol yang masih mau terdoktrin mereka tolol pokoknya. Nabi Yaman. Suaranya nggak kedengeran nih PWI. Suaranya nggak kedengeran. Mohon maaf, ini ada saya Mazen. Ya, saya suruh kalau ada di atas, tolong turunkan saya. Oh, Dan oke. jangan, mohon jangan. Enggak, saya ampun, saya salah Jangan, saya. mohon jangan. Begini Gus Jangan, Muhammad, Bang. Gus Muhammad Jangan. itu